Ngapa apa hubungannya sesembahan kita dengan Bapak ini sudah orang tua tapi nggak punya etika. Turun aja loh Pak. Kau ngaku Nilai kami sebagai orang Batak sama Bapak itu nol. Kalau kau mengaku Tritunggal, Bapak kau tidak masih lulus berdoa etika nggak dengan arwah-arwah? Turunlah, turun, nggak ada etika Bapak, nggak beradab Bapak itu. Mentok kau kan? Udah. Turun. Saya diam aja. Turun. Nggak perlu kau turunin saya. Pak, nggak ada yang mentok. Otak Bapak yang nggak kuat nanti terpecah. Kasihan anak Bapak. Pas nggak lulus dari etika Pak. Oke, Pak Celo, ini bilangnya simboloniti pendeta. Terangkan itu ajaran Tritunggal itu dari mana? Dari Alkitab kah? Apa dari bapak-bapak gereja? Silakan. Bapak gereja kah? Bapak gereja sudah menfinalisasi bahwa Kristen itu menganut Tritunggal. Silakan. Berarti bukan dari Alkitab. Bapak gereja berani membuat itu sebagai doktrin karena berdasarkan Alkitab yang sudah Bapak bahas tadi dari kitab Kejadian 1 sampai 3. Kenapa ketika bapak-bapak gereja mengumumkan bahwa Tritunggal itu harus diajarkan kepada Kristen, lalu kami di sini ketika menerangkan konsep Tuhan sesuai dengan Alkitab, kalian kenapa keberatan? Iya, kayak kejang-kejang loh. Nggak ada yang kejang-kejang. Silakan, ulangi. Nah, ketika bapak-bapak gereja mengajarkan doktrin Tritunggal untuk mengetahui Tuhan itu siapa, kalian terima. Ketika kami di sini menerangkan Tuhan sesuai dengan Alkitab, kalian tidak terima. Masalahnya di mana? Apakah bapak-bapak pendeta itu malaikat? Apakah bapak-bapak pendeta itu malaikat? Begini Pak Depana, yang bikin apa ini judul ini siapa? Artinya kan tidak keberatan yang Bapak pahami. Karena saya tahu Bapak percaya Yesus Tuhan. Iya kan? Tuhan saya perdebatan ini mengklaim bahwa yang paham Tritunggal itu antikris. Di mana? Kata Bapak itu seperti itu. Karena kalian menolak Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Kalian menolak terang-terangan. Tidak. Tetapi Alkitab sudah menyatakan bahwa Bapa itu sendiri, Roh itu sendiri masuk ke rahim Maria untuk lahir, datang sebagai manusia. Kalian itu tolak. Tidak ada menolak. Pak Dalton tadi dengan Pak Manunggal sudah menjelaskan. Cuman Bapak tidak bisa menerima. Sebentar. Host, biarkan aku bicara sih. Oke, silakan. Sekarang, ya. Kau sepakat tidak dengan pemahaman ini pemahaman Pak Celo pakai bahasamu nggak bagus. Saya orang Batak. Kalau Bapak di depanku udah kupelintir Bapak. Oh, ntar ku tendang juga. Kau otakmu nggak pernah kebuka. Kau ganti dengan kata Bapak. Kau ganti dengan kata Bapak. Iya, menurut Bapak ini pemahaman Tritunggal ini sebentar. Kau cerewet kali juga loh. Jadi gini maksud saya. Kau paham, Bapak paham nggak dengan pemahaman Tritunggal yang sejati itu berasal dari mana? Sekarang kan nggak usah kita bicarakan yang itu lagi. Sebentar saya, oke. Kau nggak mau menjawab. Pakai Bapak, jangan pakai kau. Saya tidak pakai kau sama Bapak. Diam dulu. Oh ini framing aja jawab. Pemahaman Tritunggal yang sejati itu mengatakan begini loh. Bapak bukan anak bukan roh bukan Bapak. Dalam fungsi. Diam dulu. Dalam fungsinya yang berbeda. Diam dulu. Supaya langsung masuk Bapak. Bapak bukan Kenapa anak. Disebut Bapak bukan anak bukan kali kau ini. Dalam fungsi yang berbeda fungsinya. Tapi dia menjadi satu kesatuan. Yang mana? Oh, jadi ada 3 pribadi. Satu hakikat Allah. Oh, ini rata-rata pembohong. Allah kita itu Bapa yang memiliki firman dan roh.
itu apa sih? Roh. Kau tahu nggak? Kamu yang Tidak tahu. tahu. Sudah dijelaskan Pak Manunggal tadi. Nyata-nyata Allah itu adalah roh. Kau masih bilang punya. Roh punya Siapa roh. yang bilang Allah itu bukan roh? Gimana punya caranya berfirman kalau nggak berfirman? Nggak perlu. Gimana caranya menghembuskan rohnya kalau nggak punya roh? Kan begitu. Iya. Iya betul Pak Maksud Manunggal. saya dia itu adalah roh. Iya. Kalau kau paham bahasa Indonesia nggak? Kalau Bapak punya yang tidak bisa paham bahasa saja. Indonesia karena sudah Aduh, bilang etika Bapak ampun. baik, nggak lulus Bapak etika. Kalau Bapak mengatakan Tuhan Bapak itu punya roh, berarti dia itu sebelumnya tidak punya roh loh. Padahal dia itu roh. Gimana sih ente ini? Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dia satu-satu kesatuan. Ampun dah, udahlah. Saya malas ngomong sama orang yang nggak. Kalau otak-otak dengkul Bapak macam yang tidak kalian, paham, Bapak yang bisa tidak Iya, nggak Pak, turun pastor? aja, Pak. Kasihan nanti Bapak stroke. Bisa nggak Iya. pastormu datang? Oke, Pak Celo, sama aku aja kau. Ayo, apa mau kau tanya? Dalton, Apa mau kau tanya? Dalton, menurut kamu Yesus itu Bapak nggak? Bukan. Bodoh kali kau. Setan memang. Jadi kenapa kau sembah Yesus kalau dia itu bukan Bapamu yang melindungi kamu? Yesus yang itu memelihara- Yesus itu Tuhan. Yesus itu firman-Nya Bapa. Salah aku menyembah firman-Nya Bapa. Jadi firman itu beda, Bapak Berarti itu beda. bohong. Berarti Yesus ini Beda, bohong beda ya. dalam fungsi. Yesus Beda dalam bohong ketika fungsi. dia mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ketika engkau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Kan saling Ini mendiami, Pak. Kristen Saling nggak nih? mendiami. Kristen nggak Deva dan dia? Jadi ku tanya kau dulu. Jadi yang disalib itu Bapa. Justru kamu Kristen nggak kamu? Coba jawab. Yang disalib itu Bapa. Itu pertanyaan botol. Loh, kau yang nggak bisa jawab kau Pak Celo. Iya, diam dulu. Jadi Diam yang dulu. disalib itu Bapa. Coba Diam jawab. dulu. Yang Aku disalib itu dikeroyok Bapa. sama Jawab. Tunggal. Ini pertanyaan botol. Jawab, Pak Ketika Celo dia Totol. datang, Jangan bilang botol. iya sebenarnya Malam. Diam-diam Ya. orang merajalela diam kau. dulu. Enggak, orang diam-diam menokoh dia ku tengok. Diam dulu. Ketiga, ya, Macam betul. kau aja yang punya mulut. Aku juga punya Ya, mulut. Dalton sesat, diam dulu. Karena Aduh, turunkan dulu Pak Selo ini karena nggak lulus Diam. di etika. diam dulu. Diam dulu. Pengetahuan dia itu nol. Diam dulu. Ketika dia menyatakan diri dalam daging, apakah dia disebut bapak atau anak? Anak. Nah, dia tahu loh. Makanya anak bukan bapak. Kenapa kau mengatakan Pokoknya si Pancelo ini penyebab bapak hitam itu ini. disalib? Aduh, ini orang nggak pakai logika loh. Saya ajarin kau pelan-pelan. Ini orang nggak pernah sekolah minggu kali ya. Karena dilihat dari fungsi, tapi dia Bapak satu itu kesatuan. menyatakan diri dalam daging, dia menyatakan dirinya sebagai anak. Kalau dia menyatakan diri dalam segala peran dia sebagai Bapa dengan segala kemuliaan kekudusan dia, bisa nggak dia disalib? Tadi itu pertanyaanmu salah. Apakah Bapa itu disalib? Dia sendiri mengerti kita. Kau jawab dulu, jangan banyak nanya kau. Yesus itu bapak apa enggak menurut Ini kau? orang nggak nyampe loh tanya. Menurut kau Yesus bapak apa enggak? Jawab dulu. Menurut kau Yesus bapak apa Devanan enggak? aku ini orang-orang ya gimana ya? Kau Nggak tahu nyampe kau loh. jawab. Nggak bisa Dengarkan kau dulu. jawab. Nggak bisa Dengarkan kau jawab. dulu Dalton, Pak Dalton, dengarkan dulu, lanjut. Pak Celo, berikan pencerahan itu. Ya, jadi gini, dalam keyakinan orang Yahudi, menyebut Tuhan itu selalu menyebut Bapa, Hashem, Adonai, Elohim. Dia juga disebut Bapa. Itu bisa Anda lihat di Yesaya 63 ayat 16. Jadi Tuhan itu, dia memanggil Tuhan itu adalah Bapa. Nah,
Bapa ini ya adalah Yotifaf itu menyatakan diri dalam daging. Ketika dia menyatakan diri dalam daging, dia disebut anak. Nah, Anda harus paham. Itu ada ayatnya. Harus paham di Efesus 2 ayat 6 sampai 8. Walaupun dia adalah Yotifaf itu sendiri, dia datang ke dunia ini merendahkan dirinya loh. Bahkan mengambil keadaan seperti manusia. Dia disebut anak. Yang terlihat itu bisa berbaur dengan manusia. Jadi dia pada saat menyatakan diri dalam daging yang datang seperti manusia, dia membatasi segala kekuasaan dia. Dia membatasi kemuliaan dia. Tapi apakah dia itu nggak berkuasa? Tetap, tapi dia mau mengambil keadaan seperti manusia. Nah, dia disebut anak Allah. Dia bisa makan, dia bisa minum, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Bahkan dia rela disalib. Jadi kalau ada pertanyaanmu, apakah Bapak itu disalib? Apakah Bapak itu mati? Itu goblok itu kau. Dia nyata-nyata menyatakan diri sebagai anak yang bisa disentuh, dilihat, dan merasakan sifat kemanusiaan itu. Pakai logika loh. Kalau aduh logika. persoalan sekarang begini. Persoalan sekarang gantian dulu. Bapak itu adalah anak. Iya. Dialah Bapak itu, dialah Yotifaf itu sendiri. Gantian dulu. Dia ada oknum kedua. Gantian dulu orang tua. Nggak nyampe otak kalian ini. Aduh, ampun dah. Orang tua gantian dulu. Dengar dulu penjelasan. Enggak, pertanyaanmu botol. Bapak. Itu pernyataan ayat Alkitab. Bapak mengutus aku. Terus bagaimana itu? Jadi gini, ada ayat yang saya tanya yang saya mau sampaikan kepada kamu. Ini harus pelan-pelan aja ya. Ya memang kalau ibarat kita membangun rumah, kalau fondasinya nggak kuat, memang udah amburadul sih. Jadi sebelum terjadi ya mungkin 73 golongan. Enggak, maunya enggak yang di bawah nih. Kami ini orang saya 73 golongan ya. Ini Islam loh. Kuat berdiri sampai sekarang. Jadi mereka tidak berdiri di atas Manunggal, kau diam aja dulu. Saya berapa menit saya ngomong sama kamu, saya udah bisa tahu loh. Kau itu punya keyakinan yang berbeda loh. Kau diam dulu ya Manunggal. Jadi Yesaya 63 ayat 9 mengatakan begini. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Jadi dia sendiri yang mengutus dirinya itu. Jadi bukan berarti ada oknum kedua. Ayat berapa tadi Pak Celo di Yesaya 63 ayat 9. Oke. Memang kalau udah bisa saya kasih komentar, udah kepanjangan kau itu Pak Celo. Iya nggak apa-apa, ini kan firman Tuhan, nggak apa-apa lah kalau firman. Oke ya, oke kalian sadar ya. Oke, jangan kau pernah lupa Yohanes 1 ayat 14. Jangan kau pernah lupa. Apa itu? Tahu kau nggak? Apa itu Yohanes 1 ayat 14? Baca. Aku sudah hafal itu. Firman menjadi manusia, bukan Bapa menjadi manusia. Firmannya yang menjadi manusia. Paham kau? Bang, Amen. itu yang teks originalnya firman menjadi daging, bukan menjadi manusia ya Pak. Firman menjadi daging. Kalaupun oke lah, kalaupun Alkitab kamu masih tertulis menjadi daging, tapi yang jelas bukan Bapa yang jadi daging, tapi firmannya yang jadi daging. Jadi jangan pernah mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Salah besar.
Itulah Bentar, Onenes atau Yesus only. Kamu ini bisa disebut sebagai Filipus. Kenapa saya bisa sebut kamu Filipus? Sama dengan Karena Filipus ini orang. Filipus mengatakan kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Terus Yesus menjawab apa? Yesus menjawab apa? Setelah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus, tapi kamu tidak mengenal aku. Makanya. Oh, kalau kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Ya, itu menunjukkan kalau kita sudah melihat Yesus, kita tahu bagaimana itu sifat-sifat Bapa itu. Dia menerangkan di situ. Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Nama Dalton ini nggak ada yang beres ya. Bapa itu tidak bisa dengar. Bapa itu tidak bisa dilihat. Bicara. Bapa tidak bisa dilihat. Bapak itu Justru karena begini Bang Dalton, justru karena tidak bisa dilihat makanya dia berinkarnasi menjadi daging. Dia menyatakan diri. Menyatakan diri menjadi daging. Supaya kau tahu Allah yang benar. Firman-Nya. Apakah kalian sudah tidak percaya dengan Apakah kalian sudah tidak percaya dengan Yohanes 1 ayat 1? Apakah kalian sudah tidak percaya dengan Yohanes 1 ayat 1? Begitu. Kamu percaya doktrin, kami percaya penyembah doktrin dia ini. Yohanes 1 ayat 1 bukan doktrin. Yohanes 1 ayat 1 adalah Alkitab. Tuhan Yesus loh ini orang. Yohanes 1 ayat 1 adalah Alkitab. Alkitab itu bukan doktrin. Iya, tapi itu kesalahan LAI diterjemahkan. Diam kau. Jangan nyala-nyalakan LAI kau. Diam kau. Siapa kau lebih hebat dari LAI kau? Waduh. Jadi lebih hebat kau dari LAI. Lebih hebat kau dari LAI. Anda baca sudah diterima di negara ini. Kalau kalian kan belum diterima ajaran kalian di negara ini. Aja kau lebih hebat kau dari jangan-jangan Islam kau. Tahu nggak yang menerjemahkan Alkitab itu pertama kali itu dari agama mana? Berarti Islam orang ini, Islamnya orang ini berarti. Arab, enggak yang pertama ini orang nggak tahu sejarah loh, kopla ini orang. Mereka ini penyembah batu ini, penyembah batu hitam ini. Pantas lah, Islamnya kalian rupanya. Oh alah. Ya, nyamar jadi Kristen. Gampang disesatkan. Udah jelas-jelas kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kau bilang lagi penipu kau. Kenapa kau nggak percaya Alkitab? Kenapa kau nggak percaya Alkitab? Devanan, udahlah. Saya malas ngomong sama orang yang otaknya di lutut aja deh. Belum sampai ke otak. Kamu ngomong tidak berdasarkan Alkitab. Saya ngomong berdasarkan Alkitab. Belum sampai ke kepala loh. Ayat 1. Baca Yohanes 1 ayat 1. Itu Alkitab. Kalau kamu mau bilang mulutnya Alkitab lebih cepat daripada pikirannya loh. Apa kamu percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Filipus? Saya sudah jawab tadi. Dia mengatakan bahwasanya begitulah gambaran Bapa itu. Tapi dia bukan Bapa, tapi dia menunjukkan gambaran Bapa itu seperti dia. Dia penuh kasih. Dia penuh kasih. Itu maksud Yesus di situ. Apakah Tuhan Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia dua natur. Di dalam dunia selama 33 tahun dia manusia. Setelah naik ke surga, dia sudah kembali kepada Bapa. Yang mati di kayu salib siapa? Menurut ini Hosini, Bapak katanya yang mati. Menurut saya itu kemanusiaannya Yesus. Menurut kamu siapa yang mati menurut kamu? Kemanusiaannya Yesus, firman yang jadi Yesus. Kamu baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Baca, apa katanya? Tuhan Yesus yang mati. Tuhan Yesus yang mati di situ. Saya bacakan ya. Kau bilang Bapak, kau kan percaya Yesus Bapak, berarti Bapak yang mati. Ini orang goblok kali, aku udah jelasin dia menyatakan diri dalam daging itu, dia menyebut dirinya anak goblok. Masa Bapak jadi anak? Bapak tetap Bapak, anak adalah anak. Gak pernah Bapak jadi anak. Kau yang goblok kau. Kalau dia Goblok kau, datang masa dengan Bapak jadi anak? peran Bapak, manusia tidak akan bisa berinteraksi. Mampus kita semua. Berhentikanlah kita berargumen, berdebat. Kamu terima nggak kalau saya bacakan ayat ini sama kamu? Dia tadi yang mulai bilang goblok. Dia yang mulai bilang goblok. Baca. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah